Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Al-Munawir Mubarok, Bella Sepia Lubis, Helmi Windada Manik, Lia Pradita, dan Miftah Haridah Paneh. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai desain dan struktur organisasi. Disimak baik-baik ya teman-teman. Pembahasan kita pada materi kali ini ada 5. Yang pertama, pengertian struktur organisasi. Yang kedua, pengertian desain organisasi. Yang ketiga, fungsi struktur organisasi. Yang keempat, jenis struktur organisasi. Dan yang kelima, faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Baiklah, masuklah pada pembahasan pertama, yaitu pengertian struktur organisasi. Menurut Robbins dan Coulter, struktur organisasi adalah kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan diorganisasikan. Sedangkan menurut Handoko, struktur organisasi adalah mekanisme-mekanisme formal dengan mana organisasi itu dikelola. Ada juga menurut Gibson dan kawan-kawan, struktur organisasi adalah pola formal mengelompokkan orang dan pekerjaan. Nah, berdasarkan definisi para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi adalah kerangka dan susunan hubungan di antara fungsi, bagian, atau posisi, juga menunjukkan hierarki organisasi dan struktur sebagai wadah untuk menjalankan wewenang, tanggung jawab, dan sistem pelapor terhadap atasan dan pada akhirnya memberikan stabilitas dan kontinuitas yang memungkinkan organisasi tetap hidup walaupun orang datang dan pergi, serta pengkoordinasiannya hubungan dengan lingkungan. Berikutnya, pengertian desain organisasi. Desain organisasi merupakan langkah awal dalam memulai pelaksanaan kegiatan perusahaan untuk pencapaian tujuan perusahaan. Menurut Ivan Cevis, Konopaske, dan Matheson, desain organisasi adalah struktur organisasi tertentu sebagai hasil dari berbagai keputusan dan tindakan para manajer. Sedangkan menurut Griffin, desain organisasi adalah keseluruhan rangkaian elemen struktural dan hubungan antara elemen-elemen tersebut yang digunakan untuk mengelola organisasi secara total. Pada umumnya, orang akan menganggap struktur itu sama dengan desain organisasi. Sesungguhnya, desain organisasi itu merupakan proses perkembangan hubungan dan penciptaan struktur untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi merupakan hasil dari proses desain. Berikutnya ada fungsi struktur organisasi. Yang pertama, dapat menjelaskan tanggung jawab setiap anggota organisasi atau perusahaan. Setiap anggota suatu organisasi ataupun perusahaan tentunya harus bertanggung jawab kepada pimpinannya ataupun kepada atasannya yang telah memberikan kewenangan, karena pelaksanaan atau implementasi kewenangan tersebut yang perlu dipertanggungjawabkan. Yang kedua, dapat menjelaskan kedudukan setiap anggota organisasi ataupun perusahaan. Kejelasan mengenai kedudukan di sini itu artinya setiap anggota atau seseorang yang ada di dalam struktur organisasi sebenarnya dapat mempermudah dalam melakukan koordinasi dan hubungan, karena adanya keterkaitan penyelesaian mengenai suatu fungsi yang telah dipercayakan kepada seseorang atau anggota. Yang ketiga, kejelasan mengenai jalur hubungan dalam melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab setiap karyawan di dalam perusahaan, sehingga dalam jalur penyelesaian suatu pekerjaan akan semakin efektif dan dapat saling memberikan keuntungan. Yang terakhir ada kejelasan uraian tugas, yang akan sangat membantu pihak atasan maupun pimpinan untuk dapat melakukan pengawasan dan pengendalian. Selain itu,
Bagi bawahan juga dapat lebih berkonsentrasi dalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan karena uraian yang jelas. Berikutnya kita bahas tentang jenis struktur organisasi. Yang pertama, struktur fungsional. Struktur organisasi fungsional merupakan struktur organisasi yang paling umum digunakan sebuah organisasi atau perusahaan. Dalam struktur organisasi fungsional, pembagian kerja dilakukan berdasarkan fungsi manajemennya, seperti keuangan, produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia. Setiap karyawan yang memiliki skill dan keterampilan yang sama akan dikelompokkan ke dalam satu unit kerja. Inilah yang menyebabkan jenis struktur organisasi ini sangat tepat diterapkan pada sebuah organisasi maupun perusahaan yang hanya menghasilkan beberapa jenis produk atau jasa layanan. Yang kedua, ada struktur divisional. Struktur divisional adalah struktur organisasi yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan produk layanan, pasar, dan letak geografis. Jenis struktur organisasi ini biasanya diterapkan di perusahaan yang berskala menengah ke atas. Hal ini dikarenakan biaya operasional yang akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan bentuk organisasi fungsional. Yang ketiga, ada struktur matriks. Struktur organisasi matriks merupakan gabungan dari struktur organisasi fungsional dan struktur organisasi divisional. Penggabungan dua struktur organisasi ini bertujuan untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada kedua bentuk struktur organisasi tersebut. Yang keempat, ada struktur komite atau proyek. Struktur organisasi komite adalah bentuk organisasi di mana tugas kepemimpinan dan tugas tertentu dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok pejabat, yang berupa komite atau dewan atau board dengan pluralistik manajemen. Dalam struktur organisasi ini, setiap tugas kepemimpinan dan tugas-tugas khusus lainnya harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara kolektif oleh sekelompok pejabat yang berupa dewan atau komite. Yang kelima, ada struktur tim kerja. Struktur organisasi tim kerja adalah sebuah struktur organisasi yang dibuat sewaktu-waktu atau temporal demi menangani sebuah proyek yang sifatnya tidak terduga atau dadakan. Susunan ini dibentuk dari karyawan-karyawan yang handal dan bisa menyelesaikan masalah dengan cepat. Pembahasan berikutnya ada faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Menurut Ernie, ada 4 faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Yang pertama, strategi organisasi. Strategi organisasi dibuat sebagai upaya pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, jika struktur organisasi dibentuk sebagai jalan untuk mencapai tujuan, maka struktur organisasi pun selayaknya sejalan dengan strategi organisasi. Yang kedua, skala organisasi. Organisasi dapat dibedakan skalanya menurut berbagai faktor, di antaranya jumlah penjualan, pangsa pasar, hingga jumlah tenaga kerja. Yang ketiga, ada faktor teknologi. Faktor teknologi yang dimaksudkan di sini adalah terkait dengan cara bagaimana suatu pekerjaan dilakukan. Selain itu juga, faktor teknologi terkait dengan penggunaan alat-alat bantu dalam sebuah organisasi. Yang keempat, lingkungan. Lingkungan yang dinamis menuntut organisasi juga untuk menyesuaikan diri secara dinamis. Sebaliknya, lingkungan yang cenderung statis tidak akan terlalu banyak mengubah struktur organisasi. Demikianlah pembahasan materi kita pada hari ini. Kami selaku penyampai materi memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Pamit dulu ya, sampai jumpa kapan-kapan lagi. Assalamualaikum teman-teman.